Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini dari Injil Lukas. Kita akan membaca pasal 23 ayat 1 sampai dengan 25. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan di dalam belas kasihan-Mu yang besar berkenan untuk mengaruniakan kepada kami firman. Kiranya Tuhan melalui firman itu kehidupan kami sungguh-sungguh dibentukkan seturut dengan isi hati Tuhan. Karena kami percaya bahwa ketika kami ingin mengetahui isi hati Tuhan yang paling terang benderang, maka kami mesti menyaksikannya dari kitab suci kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Lukas pasal 23. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini telah menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepada dirinya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirimkan dia kepada Herodes, yang pada waktu itu juga ada di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Dan mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Dia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu pun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia dan melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimaksudkan dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apakah yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku menghajar dia dan melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, di dalam bagian yang kita baca ini kita mendapati ada satu buah intrik politik yang saling berdobel-dobel, saudara, yang saling bertumpang tindih, saudara. Di satu sisi kita mendapat ada perwakilan Romawi, yaitu Pilatus. Di sisi yang lain kita melihat ada juga Raja orang Yahudi atau Herodes, saudara, yang sebetulnya juga tidak bersahabat dengan Pilatus sebelumnya. Tetapi mereka juga bukan betul-betul bagian dari mahkamah agama, saudara. Kita tahu Herodes itu pada waktu itu ya adalah orang dari keturunan bangsa Edom. Jadi dia tidak betul-betul di-approve oleh orang-orang Yahudi, saudara. Jadi kita mendapati ya di satu sisi ada mahkamah agama, di sisi yang lain ada Pilatus, di sisi yang lain ada Herodes, dan mereka bukan saling berkawan satu dengan yang lain, saudara. Namun pada waktu itu sudah mereka bisa saling berkolaborasi karena perlawanannya terhadap Yesus Kristus, saudara. Namun di tengah-tengah kolaborasi yang saling tidak menyukai satu dengan yang lain tersebut, saudara, kita mendapati satu hal yang dinyatakan dengan sangat jelas oleh penginjil Lukas, yaitu bahwa Yesus tidak bersalah.
kita mendapati satu hal itu yang bisa kita pastikan, saudara, yaitu Yesus tidak bersalah, saudara. Maka melalui tuduhan-tuduhan mereka, yang kita juga tahu, saudara, karena di dalam bagian sebelumnya sudah diceritakan, saudara, ketika ada orang yang mencobai Yesus dengan mengatakan, apakah kami boleh membayar pajak kepada Kaisar? Yesus Kristus jelas-jelas tidak mengatakan tidak boleh, gitu ya, saudara. Ketika itu kita sudah melihat ya, di dalam Injil ini juga sudah dinyatakan Tuhan Yesus tidak menjawab tidak boleh, tapi mereka langsung mengatakan bahwa tidak boleh membayar pajak kepada Kaisar, katanya Yesus Kristus, meskipun Yesus tidak mengatakan itu, saudara. Dan kita mendapati setelah akhirnya diperiksa, saudara, maka Pilatus memutuskan bahwa Yesus ini tidak perlu untuk dihukum mati. Gak ada kesalahan apapun yang didapati dari dia. Apakah berarti Pilatus itu mementingkan kebenaran? Oh ya, tidak, saudara. Kita tidak pernah betul-betul mendapatkan Pilatus itu punya concern terhadap kebenaran. Apakah Pilatus itu bisa bertindak sangat gila dan bertindak sangat brutal? Bisa, jika diperlukan, dan di dalam kalkulasinya dia ternyata tidak membahayakan, saudara. Kita sudah mendapati dalam bagian sebelumnya juga, saudara, Pilatus itu pernah mencampurkan darah dari orang-orang yang mau mempersembahkan korban dengan darah binatang korbannya, saudara. Jadi kita mendapati Pilatus ini bukan orang baik. Pilatus juga bukan orang yang mencintai Yesus, apalagi, saudara, sangat bukan, saudara. Tapi kita tahu, saudara, bahwa Pilatus juga bukan yang mencintai orang-orang di dalam mahkamah agama. Pilatus juga tidak pro kepada para imam-imam kepala sebetulnya. Jadi, saudara, kita mendapati ada semacam power struggle, saudara. Kalau sampai golongan agama ini, saudara, mereka itu punya daya tawar yang terlalu besar, terlalu kuat, mungkin akan tidak menyenangkan juga untuk Pilatus, saudara. Jadi Pilatus itu akan sangat happy kalau bisa berkata no terhadap tuntutan dari orang-orang Yahudi itu, saudara. Dan saat ini, saudara, orang Yahudi menuntut untuk Pilatus menangkap dan membunuh Yesus Kristus, saudara. Dan kita mendapati kalau Pilatus bisa menjawab no, it would be good. Tapi lebih daripada itu, saudara, ada kalkulasi politik yang lain, saudara. Kita tahu bahwa pada waktu itu dekat hari raya Paskah, saudara. Maka di dalam kalkulasi politiknya dia, saudara, kalau di dalam hari raya Paskah, yang mana Paskah itu adalah hari raya yang bisa dikatakan itu mungkin padanannya dengan kita masyarakat Indonesia itu mirip dengan 17-an, saudara. 17 Agustus. Cuman kalau 17 Agustus itu tidak ada kaitannya dengan agama, saudara, tapi kaitan dengan kemerdekaan. Sementara bagi masyarakat Yahudi, saudara, kemerdekaan mereka itu sangat berkaitan dengan agama, saudara. Mereka dibebaskan keluar dari Mesir, itu mereka rayakan dengan hari raya Paskah, saudara. Sekaligus itu adalah hari raya kemerdekaannya mereka, itu adalah satu buah perayaan kebangsaannya mereka, tapi juga perayaan agama, saudara. Jadi satu, saudara. Dan saudara bisa membayangkan di dalam perayaan kebangsaan, perayaan kemerdekaan, lalu Pilatus, saudara, sampai membunuh would be Messiah, saudara, calon pembebas, orang yang digadang-gadang sangat populer dianggap sebagai pembebas, dibunuh di hari raya Paskah, saudara. Wah, itu akan sangat bertentangan dengan customnya wilayah itu, saudara. Pilatus, saudara, pada waktu itu ya menjadi seseorang yang menguasai lah wilayah itu, saudara. Dia menjadi perpanjangan tangan dari Romawi untuk menguasai wilayah itu, saudara. Jadi kita mendapati custom, saudara, untuk wilayah itu, saudara, sudah ditetapkan kalau setiap hari raya Paskah mereka akan membebaskan satu tawanan, saudara. Setiap hari raya Paskah, saudara, supaya sepertinya seolah-olah oke, kami yang saat ini memang mengatasi kalian bangsa Yahudi, tetapi kami tetap menghormati custom kalian kok. Nah, kita mendapati, saudara, tadi di dalam ayat yang ke-17, saudara, ada ditaruh dalam tanda kurung, saudara, di dalam beberapa manuskrip yang lebih dipercaya, saudara, itu biasanya ayat 17 itu nggak ada, saudara. Ayat 17 itu ada di dalam Injil Markus, saudara, keterangan bahwa Paskah, pada waktu Paskah itu biasanya ada tawanan yang dilepaskan, saudara. Tapi banyak manuskrip Injil Lukas itu sebenarnya nggak ada, saudara. Tetapi dalam beberapa manuskrip ada, dan di dalam LAI ditaruh dalam tanda kurung, saudara. Dan itu memang adalah customnya mereka, saudara. Karena apa? Karena ya memang kalau Anda itu mau menjadi penguasa di dalam wilayahnya orang-orang Yahudi supaya bisa stabil, Anda harus menguasai kearifan lokal yang berkaitan dengan agamanya masyarakat Yahudi. Dan mereka pada waktu itu, saudara, sangat menganggap hari raya Paskah itu penting. Paskah itu adalah hari raya pembebasan, maka setiap kali hari raya Paskah dibebaskanlah seorang tawanan. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau di dalam hari raya Paskah Pilatus justru mengeksekusi orang yang digadang-gadang sebagai calon pembebas, itu kan satu hal yang sangat provokatif ya. Maka di dalam kalkulasinya Pilatus, buat apa ini dilakukan? Kalau saya sampai tidak menghabisi Yesus, itu akan ada banyak keuntungan. Yang pertama, di dalam power struggle, urusan saya dengan imam-imam kepala, saya lebih menang. Saya tidak usah menuruti imam-imam kepala. Di satu sisi, saya menjadi menang posisi 1-0. Lalu di dalam bagian kedua, kita mendapati dari kalkulasi politiknya dia, kalau dilihat-lihat kiprahnya, Romawi tentu saja punya intel ya, saudara. Romawi itu punya mata-mata dan lain sebagainya, saudara. Dilihat, oke, ada banyak gerakan-gerakan kemerdekaannya masyarakat Yahudi, saudara. Orang-orang yang dipimpin seperti kayak manusia seperti Teudas misalkan, atau Yudas dari Galilea, atau Barabas itu sendiri, saudara, yang dilepaskan tuh. Kita mendapat ya gerakan-gerakan seperti itu. Kalau diamati-amati, memang mereka punya pasukan, mereka kepingin mendirikan kerajaan Israel, kepingin mengalahkan Romawi, saudara. Sementara Yesus Kristus tidak pernah angkat senjata.
Ya beberapa muridnya ada yang pegang pedang, tapi nggak sampai seperti bagaimana itu. Nggak ada betul-betul gerakan-gerakan yang mengancam. Jadi buat apa dia menghabisi seseorang yang tidak mengancam, sementara risikonya bisa terjadi kerusuhan? Buat apa? Maka sudah lebih baik saya tidak usah apa-apakan Yesus. Yang pertama, posisi saya jadi lebih menang dibandingkan dengan para imam kepala. Kedua, saya tidak usah mengaduk-aduk risiko yang tidak perlu, sudah. Nah itu yang ada dalam kalkulasinya Pilatus, bukan karena dia mencintai Tuhan Yesus, sudah. Maka ketika dia pikir, oh kamu bilang apa? Dia orang Galilea. Oh kalau gitu ini wilayah yurisdiksinya Herodes. Kirimkan saja kepada Herodes. Dan pas waktu itu Herodes sedang ada di Yerusalem juga. Maka kirimkan kepada Herodes, sudah. Dan kita melihat ketika bertemu dengan Herodes, saudara, maka kita mendapati Herodes, ada catatan, sudah sangat tertarik dengan Yesus. Dia kepengen melihat Yesus itu melakukan tanda-tanda, melakukan mujizat-mujizat. Yesus itu adalah tokoh yang menarik, dan ucapan-ucapan yang beredar di antara masyarakat ini konon adalah orang yang hebat sekali, saudara. Tetapi ya itulah maksimal yang bisa dilakukan Herodes, yang dipikirkan oleh Herodes. Dia memikirkan Yesus seperti kayak tukang sulap, tukang bikin mujizat, saudara, tukang melakukan magic trick yang kelihatan hebat-hebat, saudara. Apakah Herodes berniat untuk mengikuti Yesus, berniat untuk bertemu dan kehidupan diubahkan, saudara, seperti kayak Zakheus, saudara, di dalam pasal 19? Enggak, saudara. Dia bukan kepingin melihat Yesus selalu kehidupannya diubahkan, enggak. Dia kepingin melihat Yesus hanya untuk melihat magic trick lah. Sebetulnya nggak terlalu banyak, berbeda ya dengan banyak orang-orang zaman sekarang, sudah, yang ngakunya Kristen, kepingin bertemu dengan Yesus, kepingin ya mengalami perjumpaan hidup dengan Yesus, tapi lebih kepada supaya saya mendapatkan berkat-berkat yang tidak alamiah itu, supaya saya itu bisa punya banyak hal yang kalau saya berdoa saya dikabulkan, saya kepingin ini kepingin itu saya bisa dikabulkan, tapi tidak betul-betul punya concern untuk saya mengikuti dia. Saya kepingin dia memberikan sesuatu kepada saya melalui tanda-tanda ajaib yang memang dia bisa lakukan karena dia berkuasa dan dia sakti, tapi tidak betul-betul kepingin untuk mengikuti dia sebagai raja. Herodes, saudara, dia itu adalah raja orang Yahudi. Tentu dia tidak menyukai ada raja orang Yahudi yang lain. Maka dia tidak kepingin mengikuti Yesus sebagai raja, tapi dia cuma kepingin melihat Yesus itu melakukan magic trick ya di sini dan di sana. Dan ketika Tuhan Yesus tidak mau melakukannya, ya dia kecewa, saudara. Dan kita mendapati ya dia memperolok-olokkan, saudara. Memperolok-olokkan dengan cara bagaimana? Memakaikan jubah kebesaran. Nih, raja orang Yahudi, raja seperti ini, ya udah dikasih jubah kebesaran. Hai raja, tapi nggak ada niatan sama sekali untuk betul-betul menyembah dia, untuk mengikuti Yesus, saudara. Sudah hati-hati, saudara. Harap-harap ya secara spiritualitas kita dengan Herodes itu tidak sama, saudara ya. Kita itu juga mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus ya, saudara ya. Saudara, sudah berapa banyak kali kita itu mengatakan, saudara, mungkin ribuan kali, ratusan ribu kali kita mengatakan, mari kita magnify our Lord, mari kita menyembah dia, mari kita membesarkan dia, mari kita memuji dia sebagai raja, memuji dia sebagai yang berkuasa dan lain sebagainya. Tapi kita tidak betul-betul punya niatan untuk sungguh-sungguh mengikuti dia sebagai sang raja kita. Kita adore karena apa? Karena ya kita tahu dia berkuasa dan dia bisa melakukan ini dan itu, dan kita mengharapkan itu. Tetapi kita tidak betul-betul mengharapkan mengikuti dia. Coba, saudara, berapa banyak di antara saudara dan saya yang petang betul-betul struggle, saudara, berdoa sungguh-sungguh meminta setiap hari saya mau hidup saya diarahkan untuk menjadi pengikut Kristus, termasuk kalau harus membayar harga yang sangat mahal sekalipun saya akan rela untuk melakukannya, saudara. Berapa banyak di antara kita, saudara, yang merelakan hidup kita, merelakan waktu kita untuk sungguh-sungguh mengikuti dia sebagai sang raja. Atau barangkali kita sekedar memparodikan saja, kenakan juga jubah kebesaran. Mungkin kita juga bisa katakan, Hail King, sambutlah sang raja, sembahlah sang raja. Tapi hati kita tidak betul-betul mengikuti dia sebagai sang raja. Yang namanya raja itu kita ikut, saudara. Namanya dia raja kok. Dia bikin keputusan, suka tidak suka itu menjadi aturan, maka saya akan ikut, saudara. Meskipun saya tidak mengatakan bahwa kalau mengikuti dia tidak sukacita ya, saudara ya. Mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh kita akan mengalami sukacita yang sejati, itu pasti, saudara ya. Selanjutnya, saudara, kita mendapati ya di dalam bagian selanjutnya ada catatan yang unik ini, saudara, satu buah catatan kecil, saudara, yaitu seperti ini. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelumnya mereka bermusuhan. Kenapa mereka bermusuhan? Tidak terlalu sulit, saudara, untuk kita tahu, saudara. Yang satu Herodes, raja orang Yahudi. Yang satu Pilatus, saudara. Pilatus itu adalah perwakilan dari pemerintah kafir, saudara, pemerintahan Romawi, saudara. Saudara tahu ya bahwa orang Yahudi dengan orang non-Yahudi itu sangat seringkali itu bermusuhan, saudara. Kalau dalam kitab suci kita, saudara, kita mendapati seringkali pembagiannya, saudara, adalah apa? Jews sama Gentiles. Bagi orang-orang Yahudi itu cuman ada Yahudi dan lain-lain. Yahudi dan lainnya. Jadi mereka itu tidak berpikirnya itu ada Yahudi, ada Yunani, ada Tionghoa, ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, lalu ada Minahasa gitu, saudara, atau Skandinavia, enggak, saudara. Mereka pikirnya adalah Yahudi dan non-Yahudi, Jews and Gentiles, saudara.
Itu polarisasinya jelas, saudara. Tapi hari itu, saudara, meskipun Herodes itu tidak betul-betul orang Yahudi, saudara, tapi kita mendapati perwakilan, saudara. Raja orang Yahudi dengan perwakilan dari Raja Romawi bisa bersahabat, saudara. Saudara, bukankah ini ya yang semestinya itu terjadi dalam gerakan Yesus Kristus ya? Di dalam gerakan Yesus Kristus, di dalam gereja nantinya, kita akan mendapati Yahudi dan non-Yahudi itu akan duduk semeja. Mereka akan makan satu hidangan yang sama, saudara. Dan kita tahu, saudara, hidangannya itu adalah tubuh dan darahnya Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, saudara. Itu hidangan yang seperti itu ya, yang mempersatukan orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Tapi di sini, saudara, kita mendapati satu buah parodi. Sudah ada kok persepakatan, sudah ada kok persahabatan antara Yahudi dan non-Yahudi. Sudah ada itu. Di mana itu? Lihat tuh, Herodes dengan Pilatus. Tapi lagi-lagi sudah kita mendapati ya di sini ya ada satu buah parodi. Kita seperti kayak diajak untuk melihat ya, kamu kepengen Yahudi sama non-Yahudi dipersekutukan? Bisa tuh. Caranya bagaimana? Tempat di mana Yahudi dan non-Yahudi dipersekutukan adalah itu loh. Mereka adalah sama-sama orang berdosa. Sudah, bukankah ini ya yang nantinya ya akan disebut oleh Paulus ya di dalam surat Roma? Yahudi dan non-Yahudi itu sama. Kelihatannya mereka bermusuhan, tapi mereka berada dalam satu buah kolam yang sama. Apa itu kolamnya? Orang-orang berdosa. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oke, kalian bersahabat, cocok tuh berada dalam satu buah kolam yang sama. Tapi sudah ada another pool, ada kolam yang lain ya. Nantinya kita akan melihat ya, di mana Yahudi dan non-Yahudi akan berada secara bersama-sama, akan duduk makan semeja satu hidangan, yaitu Yesus Kristus sendiri yang menjadi hidangannya, saudara. Dan kita mendapati ada di mana itu? Di dalam gereja, saudara. Di sini kita mendapati semacam satu buah persekutuan yang sangat-sangat aneh, saudara, antara Herodes dengan Pilatus. Tapi nantinya kita akan mendapati, saudara, ada persekutuan yang berbeda di antara orang Yahudi, non-Yahudi di dalam tubuh dan darahnya Yesus Kristus, saudara. Selanjutnya kita mendapati, saudara, Yesus pun diserahkan untuk akhirnya itu mau dihukum mati, saudara. Dia dikembalikan kepada Pilatus dan kita mendapati catatan seperti ini, saudara. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak. Sebab itu yang mengirimkan dia kembali kepada kami. Sungguhnya tidak ada suatu pun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." 18. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas itu dimasukkan berhubung dengan suatu pemberontakan yang terjadi dalam kota dan karena pembunuhan. Kita melihat ini, saudara. Jalan yang dipilih oleh orang banyak adalah jalan Barabas. Jalan Barabas. Kalau kita cukup akrab sedikit dengan bahasa Ibrani, saudara. Saudara, Barabas itu artinya apa, saudara? Bar itu artinya adalah anak, son. Abah itu artinya adalah bapak, saudara. Jadi kita mendapati di sini, saudara, Barabas itu artinya adalah son of the father, anak bapa. Yesus Kristus adalah siapa, saudara? Yesus Kristus adalah sang anak Allah, sang anak bapa. Dia berdoa kepada Allah menyebutnya sebagai bapa. Di sini ada jalan Yesus sang anak bapa. Di sini ada jalan anak bapa yang lain dan mereka meminta jalan Barabas. Mereka mengatakan, "Bebaskan Barabas bagi kami dan enyahkan Kristus." Jalan Barabas seperti apa sih, saudara? Ya, ini yang kita seringkali sudah lihat, sudah di dalam Injil ini, yaitu jalan militer, jalan kekuatan, jalan tundukan musuh. Itu adalah jalan yang dipilih oleh dunia kita. Jalan yang seringkali juga tidak terlalu asing bagi saudara dan saya. Enyahkan saingan, enyahkan lawan-lawanmu, enyahkan semua penghalang yang ada di depan. Jadilah kuat, angkatlah senjata, kalahkan musuhmu. Perlengkapilah dirimu dengan kekuatan yang cukup dan kalahkan semua sainganmu. Perlengkapilah dirimu dengan cukup itu dengan apa saja, sudah macam-macam lah kalau zaman sekarang. Entah dengan kekuatan yang cukup, power, entah dengan kepintaran yang cukup, Anda bisa sekolah, raih gelar setinggi-tingginya, atau dengan kemampuan ekonomi yang cukup, Anda jadilah orang yang kaya, atau dengan punya koneksi terhadap pejabat-pejabat atau orang-orang yang bisa pegang senjata, sudah. Intinya, kalau Anda punya kekuatan, Anda bisa mengenyahkan semua lawan-lawan Anda, sudah. Itu adalah jalan Barabas, bukan jalan Yesus Kristus, sudah. Sementara itu, sudah, kita mendapati ya, jalan Yesus Kristus konsisten, yaitu jalan salib, sudah. Dan secara indah juga, sudah, kita mendapati dalam bagian ini ya, ada orang yang dimunculkan, yaitu Simon dari Kirene, untuk bersama dengan Yesus memikul salibnya. Kita diajak untuk melihat ada dua jalan di sini, sudah. Di satu sisi kita melihat ada jalan Barabas, jalan yang dipilih oleh rakyat, jalan militer, jalan kekuatan, jalan politik. Di sisi yang lain kita mendapati ada jalan memikul salib bersama-sama dengan Yesus, saudara. Ini bukan jalan yang paling populer tentu saja, saudara, tetapi jalan gereja adalah jalan yang ini, saudara. Kita
tidak memparodikan kuasa Kristus sebagai Raja. Kita yang mau mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa Yesus, Engkau adalah Sang Raja kami. Tidak seperti Herodes yang sekedar mengenakan jubah kebesaran lalu ya memparodikan saja kerajaannya. Sekarang sudah, coba kita pikirkan dalam kehidupan kita, apakah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengikuti jalan Kristus sebagai Raja kita? Kalau kita menyatakan bahwa Tuhan, aku menyembahmu, Tuhan, aku membesarkanmu, aku magnify your name, aku mempermuliakan namamu. Apakah itu adalah jubah kebesaran yang merupakan parodi atau sungguh-sungguh? Kalau kita mau mengikuti Dia sebagai jalan Raja sungguh-sungguh dan jalannya Dia yang kita pilih, maka jalan yang kita pilih adalah jalan bersama dengan Dia memikul salib. Ada harganya mahal, yaitu mengikul salib bersama dengan Dia. Atau jalan satunya, jalan memparodikan kuasa Yesus dan memakai jalan Barabas, sudah. Harap sudah kita bisa meminta pertolongan pada Tuhan sehingga kita memilih jalannya Tuhan. Hari ini sudah, mari kita bersama-sama mendoakan satu pokok doa, yaitu kita meminta kiranya Tuhan mencelikkan mata kita, memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita ini bisa dipakai oleh Tuhan, sungguh-sungguh kehidupan kita dikuasai untuk mengikuti Kristus sebagai Sang Raja. Kita mengikuti Dia, segala ucapannya Dia sebagai Sang Raja. Dan jalan yang kita tempuh adalah jalan memikul salib bersama dengan Dia. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu kembali dalam Terang Bagi Jalanku di dalam episode selanjutnya. Tuhan menyertai setiap kita, terpujilah Tuhan.